Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita satu di dalam doa kita. Bapak, benar seperti apa kata lagu tadi, hanya di dalam Engkau Tuhan kami mendapatkan jawaban dalam hidup ini. Di luar Engkau Tuhan kami akan hidup dalam kegelisahan. Di dalam Engkau ada damai dan sukacita Bapa. Sebab itu kami mau serahkan hidup ini untuk Engkau Bapa. Kami mau Engkau mengisi kami dengan kebenaran firman-Mu. Supaya setiap langkah hidup kami di tengah-tengah tantangan hidup kami, ada damai, ada sukacita yang memenuhi seluruh kehidupan kami. Kami siapkan hati kami untuk Engkau. Kami siapkan waktu ini untuk Engkau Bapa. Mari Bapa, Engkau berkati kami yang ada di Zoom ini. Berkati kami supaya kami sungguh-sungguh mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman ini Bapa. Layakkan hamba Bapa untuk memberitakan firman-Mu. Lalu ini Bapa kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membaca firman Tuhan dari Filipi pasal 3 ayat 12 sampai dengan 16 yang berkata demikian. Bukan seolah-olah aku memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikian jauh adalah pasal pembacaan kita di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita bisa ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun kita dalam hidup ini terkadang kita sering membangkang, kita tidak taat kepada Tuhan, namun Dia tetap mengasihi kita. Dia tetap mau menyelamatkan kita. Dia mau tetap melindungi kita. Dia mau menjaga kita dan memelihara kita sehingga kita bisa hidup. Dan di dalam kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita, kita diajak untuk terus bagaimana mengenang kasih Tuhan, bagaimana melihat kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, terkadang kita tidak menyadari bahwa dalam hidup ini ada begitu banyak kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan ini. Sehingga sebanyak orang percaya yang di waktu pagi tidak lebih mementingkan kebenaran firman Tuhan. Tidak duduk di kaki Tuhan, tidak mencari Tuhan, namun Tuhan tetap mencari kita, menyelamatkan kita, sebab itu kita bisa hidup dari hari lepas hari dan mendampingi keluarga-keluarga kita. Kita boleh bekerja di tempat-tempat pengabdian kita sesuai dengan talenta. Itu semua karena kasih Tuhan yang selalu mencari kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, satu hal yang pasti bahwa jika kita boleh hidup hari ini artinya karena kita memiliki masa lalu. Dan biasanya masa lalu itu tidak senantiasa mulus. Ada masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada sisi-sisi kehidupan yang pahit dan yang sungguh tidak kita sukai dalam kehidupan ini. Namun begitu proses hidup kita tak pernah hanya dibentuk oleh kesuksesan, tetapi juga kita dibentuk oleh Allah lewat kegagalan yang kita alami. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, kalau ada orang hendak menyepelekan kepahitan dan kegagalan dalam hidup masa lalunya,
Itu namanya mereka tidak arif, tidak bijaksana. Kenapa? Karena kita semestinya belajar dari masa lalu untuk menatap masa depan. Kita belajar dari kegagalan-kegagalan kita. Kenapa kita harus menggagal? Kenapa kita harus tidak menjadi orang-orang yang sukses? Dari kegagalan itu kita belajar untuk bagaimana melangkah lebih baik lagi. Tapi banyak orang menganggap sepele kegagalan dan lari dari kegagalan. Tidak belajar untuk menatap hari depan. Padahal kegagalan sebuah batu loncatan sebenarnya untuk kita lebih sukses lagi, lebih baik lagi dalam kehidupan. Sebab kegagalan dan kepahitan hidup ternyata merupakan alat Tuhan untuk membentuk kita sebagai manusia yang utuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada pepatah kuno orang tua kita dulu mengatakan bahwa masa lalu itu adalah guru yang baik. Nampaknya Bapak Ibu ada benarnya, sekalipun sesungguhnya pengalaman itu hanya cermin kehidupan, ya. Tapi sebenarnya ada benarnya kalau kita belajar dari masa lalu, belajar dari kegagalan kita untuk menatap hari esok yang lebih baik. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagi kita orang Kristen, guru yang baik adalah Yesus dan kebenaran firman-Nya. Pengalaman sesungguhnya adalah mencerminkan di mana kita bisa bikin perbandingan antara hidup kini dan masa lalu demi mendapatkan formulasi atau demi mendapatkan kehidupan yang baru, yang lebih mantap di masa mendatang. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kegagalan dan semua peristiwa buruk di masa lalu memang harus dilupakan. Kata ayatnya yang ke-21, ayatnya yang ke-13 tadi. Ayat 13b. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Sekali lagi Bapak Ibu, kegagalan dan semua peristiwa buruk di masa lalu memang harus dilupakan. Sebab jika kita tidak melupakan itu, hal itu akan terus-menerus membayangi kehidupan kita di masa mendatang. Dan pada akhirnya kita takut untuk melangkah lebih baik ke depan. Kita takut untuk mencoba lagi. Kita takut untuk melakukan dan takut untuk mengalami kesalahan lagi. Padahal kalau kita jatuh, kita belajar untuk mau bangkit. Terkadang belum tentu kita bangkit, kita kuat untuk berdiri lagi. Terkadang mungkin saja kaki kita, lutut kita tidak mampu untuk berdiri karena sakit, karena jatuh. Tetapi pasti kita berulang-ulang kali akan belajar untuk berdiri. Dan pada akhirnya kita akan menjadi orang yang kuat. Kita seumpama dengan anak yang kecil yang mulai mau berjalan, tertatih-tatih mulai dengan jatuh, bangun, bangun. Tetapi pada akhirnya tulang-tulang anak-anak kecil itu akan kuat. Demikian juga kita, kalau kita belajar dari pengalaman kejatuhan kita, kita belajar untuk tidak akan jatuh. Bagaimana kita bisa berdiri dengan kuat. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ya, pengalaman di masa lalu sekali lagi harus membuat kita lebih baik ke depan dan tidak boleh selamanya jatuh dan tidak bangun. Firman Tuhan katakan, di waktu engkau jatuh, aku akan membangunkan engkau. Di waktu engkau lemah, engkau akan dikuatkan oleh Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana dengan segala keberhasilan yang telah kita raih di masa lalu? Haruskah kita ingat karena itu adalah hal yang positif Bapak Ibu? Atau sebaliknya harus kita lupakan? Mungkin ini sebuah pertanyaan yang sulit untuk dijawab oleh kita. Sebab kedatangan kadangkala dengan melihat keberhasilan kita, malah kita justru akan semakin mendorong kita untuk mencapai keberhasilan yang lebih lagi. Maaf, dengan kegagalan kita akan didorong untuk lebih baik dalam keberhasilan.
Tapi juga ada yang dengan keberhasilan kita semakin sukses dan semakin belajar dari keberhasilan untuk lebih bisa mempertahankan semuanya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, untuk mencapai sebuah keberhasilan, firman Tuhan di dalam ayatnya yang ke-14 dia katakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Hadiah yang dari Allah itu kita memerlukan kesungguhan hati, memerlukan sebuah pengorbanan untuk mencapai sebuah keberhasilan. Dalam hidup ini pun, kalau kita mau mencapai sebuah keberhasilan, jangan kita menoleh ke belakang. Jangan kita melihat masa lalu kita yang tidak baik, tapi mari arahkan pandangan hati dan pikiran kita kepada Allah. Dia seumpama, hidup kita ini seumpama dengan sebuah atlet yang harus berlari. Ya, untuk mencapai sebuah tujuan, kalau kita menoleh ke belakang, orang lain sudah lari start lebih dulu daripada kehidupan kita. Sebab itu setiap pagi kita perlu arahkan hati dan pandangan kita. Setiap saat kita perlu arahkan hati dan pandangan kita kepada Allah. Kita harus melupakan masa lalu kita. Kita harus belajar dari masa lalu kita untuk mencapai sebuah keberhasilan. Demikian juga iman kita. Yang terkadang dulu mungkin kita belum kuat di dalam Tuhan, belum mantap di dalam Tuhan. Banyak hal-hal dunia yang kita lakukan. Saat ini tinggalkan semuanya. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita, arahkan iman kita kepada Allah untuk mencapai sebuah keberhasilan, yaitu hadiah sorgawi yang tidak pernah diberikan oleh manusia, yang hanya bisa disediakan oleh Allah. Seperti kata lagu yang tadi kita nyanyikan. Kalau kita mencari damai di luar Tuhan, tidak akan bisa kita temukan. Kita hanya bisa mendapatkan damai itu hanya di dalam Tuhan. Manusia hanya sebentar saja bisa memberikan damai, tetapi Allah memberikan damai yang sungguh kepada hidup kita. Apapun persoalan hidup kita, kalau kita letakkan untuk Tuhan, kita yakin Tuhan mampu untuk menjawab kita. Dan kita letakkan semuanya untuk Tuhan, kita akan berjalan dengan damai dan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Sebab itu ayat 15 dia katakan sampai 16. Karena itu marilah kita sempurnakan pikiran. Marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Bapak Ibu, Allah menciptakan kita sempurna. Dengan pikiran-pikiran yang Allah berikan untuk menimbang yang mana yang harus kita ambil. Yang baik ataukah yang jahat. Kalau kita hidup di dalam Tuhan yang baik, pikiran-pikiran itu akan muncul dalam kehidupan kita walaupun di sekitar kita. Dalam keluarga kita, di tengah-tengah pengabdian kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Ada orang-orang yang tidak baik, tetapi pikiran kita tetap baik kepada Allah. Karena apa? Allah ada hidup di dalam kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Dengan demikian, kita akan memperoleh ketenangan daripada Dia. Kita akan memperoleh kedamaian dalam seluruh kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, jika kita setia dalam perkara kecil, maka Allah setia akan memberikan perkara besar. Itu kata Yesaya 43 ayat yang ke-19. Lihatlah, aku hendak membuat segala sesuatu baru yang sekarang sudah tumbuh. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Allah sekarang sementara berperkara dengan kehidupan Bapak Ibu dan saya. Allah sementara melakukan segala perkara yang baik dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Keputusannya ada di Bapak Ibu. Maukah melupakan masa lalu yang tidak baik untuk mengarahkan pandangan kita, pikiran kita, hati kita, hidup kita kepada Allah. Supaya damai yang kita cari, yang tidak pernah diberikan oleh dunia ini, akan diberikan oleh Allah dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa kita. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, buat waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk duduk di kaki-Mu Tuhan. Tuhan, kami harus berkata terkadang kami susah untuk melupakan masa lalu kami. Untuk melangkah ke masa depan yang lebih baik, terkadang kami sulit, kami takut Tuhan. Tetapi kami mau bilang buat Tuhan, hari ini kami mau melupakan masa lalu kami yang tidak baik.
Kami mau arahkan pikiran kami kepada Allah, kami mau arahkan hati kami kepada Allah, kami mau serahkan hidup ini untuk Allah, supaya kami mau berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini dengan damai dan sukacita. Sebab itu tolong kami semua Tuhan, supaya kami tetap mengandalkan Engkau dan hidup di dalam Engkau yang punya damai dan sukacita itu Bapa, supaya kami mau berjalan untuk hormat dan kemuliaan Allah. Terima kasih buat waktu yang indah. Kami serahkan semua kami yang mendengar di saat ini, kiranya diberkati oleh Engkau. Dan Tuhan sempurnakan apa yang disampaikan oleh bibir mulut hamba-Mu ini Bapa. Lalu ke dalam tangan kasih-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.